Di sini saya memegang sebuah alat sederhana sekali. Ini namanya adalah voltmeter digital untuk aki motor ya teman-teman. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui tegangan aki pada motor. Jadi kalau kita pakai ini, kita bisa mengetahui tegangan aki motor kita normal atau tidak. Ya tentunya kalau aki motor kita itu tidak normal, maka kita jangan menggunakan starter tangan ya. Kita harus pakai yang kick starternya aja atau starter kakinya aja, supaya tidak tambah tekor aki kita. Jadi kalau kita pakai ini, kita bisa mengetahui berapakah tegangan aki motor kita. Jadi nanti kalau tegangannya itu di bawah 12 volt, tidak disarankan menggunakan starter tangan. Jadi kira-kira seperti itu fungsinya dari digital atau voltmeter digital aki motor ini ya. Di sini sendiri untuk mereknya Racing Domino. Nggak tahu ini merek KW atau asli, saya kurang tahu. Jadi ini untuk harganya sangat murah sekali. Kemarin dapat untuk normalnya itu di bawah 15.000 yang pasti ya. Cuman kemarin itu dapat diskon, jadi harganya di bawah 8.000 kalau nggak salah itu. Harganya di bawah 8.000. Dan untuk teman-teman yang mau beli ini, silahkan cek deskripsi video ini karena di sini sudah saya sematkan beberapa link-link untuk pembeliannya. Dan di sini sudah saya pilih yang terbaik yang sudah saya rekomendasikan buat teman-teman yang mau CO barang ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kemarin kiriman dari Jakarta. Untuk bagian belakang di sini tulisannya Cina, tapi kalau di sini ada sebuah tulisan bahasa Inggris ya. Kalau tulisannya sendiri seperti ini. Ini ada tulisan digital voltmeter. Spesifikasinya itu 25 x 29 x 11 mm biasanya. Untuk beratnya sendiri 22 gram, tegangannya DC 12 volt. Display voltage-nya itu 8.0 sampai 24.0 volt. Ini mungkin digunakan untuk ini bisa digunakan untuk mobil, mungkin seperti itu ya. Karena tegangannya masih di bawah, di atasnya 20 volt. Ini bisa sampai 24 volt aja. Terus ini untuk maksimal arusnya berapa ya? Enggak ada keterangan di sini untuk maksimal arusnya. Seperti itu. Terus bentuknya seperti ini. Ini ada angka-angka, warna-warna, mungkin ini tampilan dari displaynya ini mungkin ya, mungkin. Sekarang saya akan sebelum saya buka, ini ada tulisan blue light, red flag, white, green, yellow. Nah, ini mungkin warna dari tampilan displaynya yang ada di sini ya mungkin. Sekarang saya buka aja seperti apa bagian dalamnya. Dalamnya hanya seperti ini saja. Dapat satu buah voltmeter digital sendiri. Habis itu dapat baut. Oh, ini bukan baut, tapi ini skrup. Dapat skrup 2 biji sama seperti kabel tis ya. Nah, ya. Ini dapat kabel tis 2 biji sama dapat skrup 2 biji. Itu aja. Udah gitu aja, teman-teman. Terus di bagian sini kalau saya lihat dari kabelnya ini kecil ya. Kecil sekali. Terus tampilannya itu seperti ini. Bagian depan ada tulisan Domino warna merah, nggak begitu kelihatan sih. Terus yang bagian bawah ada tulisan voltmeter, dan yang bagian depan samping kanan ini ada tulisan V. Seperti itu. Terus bagian belakang seperti ada bracketnya. Nah, seperti ini. Ya, hanya seperti ini saja. Kalau murah itu jangan berharap lebih daripada ini, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sepertinya untuk pemasangan. Kalau pemasangan standarnya dari pabrikan itu seperti ini. Dia itu bracketnya ditempel, diikat pakai kabel tis ini sendiri, atau bisa pakai skrup ini ke suatu benda seperti ini, diikat. Habis diikat, kalau ini sudah nempel di bodi katakan ya, atau di stang motor, ini tinggal dipasangkan aja seperti ini. Seperti ini. Jadi rawan sekali dicuri orang kalau seperti ini ya.
Jadi nanti saya masangnya nggak seperti ini. Ini mungkin bracketnya ini nggak saya pakai nanti kalau saya pasang. Jadi seperti itu. Sekarang di sini saya akan tes dulu ini nyala atau tidak. Karena kalau nggak nyala ya saya restore kembali. Saya meskipun nggak mahal, tapi kalau memang ini nggak nyala ya wajib saya restore kembali. Sekarang saya kasih tegangan dulu di 12 volt. Akurat nggak ya? Ini negatif. Bentar. Ini kabel negatif, ini kabel positif. Dan nyalanya itu warna biru seperti ini. Saya lebih suka warna biru daripada merah. Ketika saya nyalakan seperti ini, nah, openingnya seperti itu. Di MBR saya itu 12 volt, 2, di sini juga 12 volt, 2. Sama teman-teman ya. Berarti ini akurat sekali. Seperti ini tampilannya. Jadi sekali lagi ini yang versi bukan yang paling murah. Kalau yang paling murah itu yang masih bentuknya itu seperti yang kotak itu ya, yang biasa banget. Jadi ini di atasnya lagi. Tapi di atasnya ini masih ada lagi. Dia itu mempunyai 3 mode di tampilan monitornya ini, di tampilan displaynya ini. Dia bisa digunakan untuk melihat tegangan aki. Terus dia juga bisa digunakan untuk melihat waktu atau jam ya. Jadi ada jamnya. Terus satu lagi dia bisa digunakan untuk mengetahui sebuah temperatur suhu. Jadi di pojok kanan sini tuh ada semacam tombol gitu. Jadi dia kalau kita mau lihat jam tinggal kita alihkan ke jam. Kalau kita mau lihat temperatur suhunya, nggak tahu itu suhu apa, suhu mesin atau suhu apa. Ya jadi dia ada mode temperatur suhunya. Terus ada juga mode untuk tegangannya. Jadi seperti ini. Yowis, sekarang mau saya pasang aja, gak pakai lama-lama. Saya pasang di motor, mungkin ini bracketnya nggak tahu nanti dipasang juga atau tidak. Sepertinya tidak, karena ini nanti saya akan coak bagian kepala motornya. Terus ini ditanam gini. Kalau pakai bracket ini kurang aman teman-teman, nanti bisa dicuri orang. Ya, meskipun harganya murah sih. Oke, yuk kita pasang dulu. Jadi ini nanti mau tak pasang di bagian sebelah kanan sini saja teman-teman. Jadi ini nanti tak coak ya, atau tak lubangi di sini bagian sini. Ya untuk ukurannya sendiri ya pakai ukuran ini aja. Tapi ini ngukurnya jangan posisi terpasang kalau bracketnya ini ya. Untuk bracketnya ini jangan posisi terpasang kalau mau ngukur itu. Jadi harus dilepas dulu bracketnya, habis gitu ditempelin di sini. Kalau udah ditempelin di sini baru digaris lalu dilubangi. Ya, kira-kira nanti untuk posisinya seperti ini. Agak ke atas sedikit seperti ini. Jadi kalau posisi kontak on, jadi nanti dia akan menampilkan sebuah tegangan baterai. Kalau sudah menampilkan tegangan baterai, kita bisa mengira-ngira sendiri apakah kita akan menggunakan double starter atau kick starter. Jadi seperti itu. Sekarang saya mau lubangi dulu bagian sini untuk mempersingkat video ini. Jadi ini sudah terlubangi seperti ini teman-teman. Ini potongannya ya, ini potongannya. Ini sudah terlubangi seperti ini. Sekarang tinggal dipasang aja ini voltmeternya. Ini voltmeternya. Nah ini tinggal dipasang aja di bagian sini.
Ini posisikan jangan sampai longgar, jadi usahakan sengepres mungkin, jadi jangan sampai longgar. Kalau longgar itu gampang copot, jadi nanti dilem ya kalau kelonggaran itu. Meskipun nggak longgar ya tetap dilem supaya nggak lepas. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Bentar, saya pindah dulu kameranya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini seperti ini. Dia mepet sini, mepet bawah sini. Yang mepet yang bawah sama yang atas ini dia mepet totok motornya ini atau bodi kepala motornya ini. Jadi dia ngepres ya seperti ini. Dan untuk yang belakang nanti dikasih bracket aja biar nggak lepas. Bracketnya dipasang supaya dia mendorong rontoknya ini. Oke, ini sudah jadi seperti ini, sudah rapi, dan sekarang tinggal instalasi kabelnya aja. Ini instalasi kabelnya ini nanti yang merah ke output kontak dan yang hitam ini ke ground. Oke, jadi di sini sudah kabelnya sudah turun ya, ini sudah turun, sudah saya rapikan. Terus di bagian sini kita ke kontak, kunci kontak motor ya. Ini kunci kontak motor ini ada dua kabel input dan kabel output ya. Jadi kita akan cari kabel outputnya ya. Jadi yang positif, yang merah ini kita pasang di kabel output. Jangan kita pasang di kabel input, karena kalau kita pasang di kabel input kontak kunci kontaknya ini, dia akan menyala terus, voltmeternya akan menyala terus. Jadi posisi kontak ini off atau mati, dia tetap nyala ya, karena langsung ke baterai atau ke aki motor. Tapi kalau kita pasang ke outputnya kontak ini, saat kita nyalakan dia akan nyala, saat kita matikan dia akan mati. Jadi yang terfokuskan di sini adalah kabel output dari kontak motor ya. Sebentar saya cari terlebih dahulu kabelnya warna apa. Nah, ini warna hitam ini ya. Ini sudah ganti warna ternyata. Ini kabel negatif ya. Bentar. Nah, jadi ini kabel output maksud saya. Ini tetap positif, tapi ini output. Terus yang merah ini adalah input. Ini kabel input masuk ke kunci kontak keluar lewat kabel warna hitam ini. Jadi ini yang merah ini disambung ke output kunci kontak, dan yang hitam ini disambung ke sini, negatifnya dari si aki ini ya. Nah, ini negatifnya aki. Sekali lagi, ini untuk yang hitam ini disambung ke negatif aki. Untuk yang merah ini disambung ke ini warna hitam ini. Ini adalah kabel output dari kunci kontak ini ya. Yang terpenting adalah kabel output ya. Sekarang saya pasang terlebih dahulu, dan saya akan skip aja videonya supaya tidak kelamaan. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya koneksikan bagian yang positif dari voltmeter ke output stop kontak ya, atau kunci kontak motor. Ini outputnya ke sini, ke positif. Terus yang negatif ini terkoneksikan ke aki motornya atau baterainya. Jadi seperti ini, nanti tinggal dirapikan aja gampang. Sekarang kita tes dulu bagian voltmeternya. Setelah kita pasang ini, kita cek terlebih dahulu. Sekarang di sini sudah saya pasang, sudah saya tanam di sini. Jadi buat teman-teman yang sayang sama motornya, jangan ditanam seperti ini. Tempelkan aja di mana aja, yang penting aman dari kekhawatiran saat berkendara ya. Nanti jatuh bisa hilang. Jadi kalau saya tanamkan di sini nggak apa-apa. Terus tadi sudah saya instalasi bagian perkabelan ya. Nanti kalau yang ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang saya akan coba nyalakan kunci kontaknya terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan voltmeter digitalnya untuk menampilkan sebuah tegangan aki motor. Jadi di sini menampilkan 12,5 volt untuk tegangan aki motor ini.
Jadi di sini bisa digunakan double starternya ini untuk menyalakan motor ini. Tapi kalau tegangannya di bawah 12 volt, contohnya misalnya 11 volt, 10 volt, 9 volt, 8 volt, semakin ke bawah, teman-teman tentunya tidak boleh ataupun mungkin tidak bisa menggunakan double starter ini ya. Jadi harus pakai kickstarter. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui tegangan baterai aki motor kita sebelum kita menggunakan double starter ini. Oke, jadi seperti itu fungsinya, dan di sini sudah saya praktekkan untuk tutorial cara pemasangannya juga. Dan yang mau beli alat ini silahkan cek deskripsi video ini. Di sini sudah saya sematkan beberapa link untuk pembeliannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.